Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saat ini saya sedang berada di depan rumah. Alhamdulillah pagi ini merupakan pagi yang cerah ya, setelah tadi malam diguyur hujan di kebun kami. Pagi ini sebelum saya beraktivitas di kebun, saya akan sambil lewat ya, saya akan coba untuk melakukan sedikit tour di area belakang rumah. Jadi ini merupakan area pinggiran ataupun area tepian ya, yang mana area tepian ini kami coba manfaatkan ya untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan ataupun tanaman yang bisa kita konsumsi yang beragam di sini, dengan area yang sebenarnya tidak terlalu luas gitu ya, kurang lebih dengan area bedeng yang lebarnya 50 cm, namun kita bisa menanam berbagai jenis tanaman pangan ya di sini. Kita mulai sini. Kita di sini ada tanaman markisa ya, markisa agak silau ya karena sinar matahari. Ini markisa. Alhamdulillah markisa di sini sudah banyak tumbuh banyak di sekitar sini, dan ini mungkin teman-teman semua banyak yang menyukai markisa juga karena rasanya yang menyegarkan ya, sedikit masam dan menyegarkan. Dan di atas sini juga ada pohon kelapa ya, ini kelapa gading ya, warnanya kuning. Sebetulnya baiknya menanam pohon kelapa tidak dekat rumah, namun ini sudah ada sejak lama pohon ini. Lalu di sini juga ada tanaman daun salam ya, yang biasa dimanfaatkan oleh ibu-ibu ya untuk memasak. Ini ada tanaman handelem. Handelem ini biasa kita manfaatkan daunnya, bisa kita rebus dan kita minum airnya untuk obat wasir ya, ataupun ambeien ya. Di sini ada tanaman-tanaman shrub ya, ataupun semak. Ini merupakan raspberry ya, dimana buahnya juga menyegarkan ya. Buahnya warna merah, ini beri hutan sebenarnya. Lalu juga di sini ini ada tanaman kelor ya, tanaman yang mungkin teman-teman semua tahu bahwa tanaman ini tanaman superfood ya katanya ya. Jadi di sini juga kami menumbuhkan banyak tanaman kelor. Lalu ini adalah tanaman caya, dan ini juga sama caya, hanya beda jenis ya. Jadi ini tanaman dari keluarga kastubaan atau Euphorbiaceae ya. Kita menanam tanaman ini, kita juga biasa konsumsi ya, kita sayur ya biasanya. Terus ini ada tanaman kenikir, ini juga bisa kita lalap ya, kaya akan vitamin C. Dari dari daunnya kita bisa konsumsi, bunganya juga. Ada tanaman gambas yang biasanya kita manfaatkan ya, untuk lufahnya ya, kita bisa gunakan untuk sebagai penggosok ya, untuk mencuci piring, untuk badan kita gitu ya, ketika sudah dikeringkan ya. Dan ini ada cengek atau cabai ya, bisa kita sambal. Dan ini ada mulberry atau murbei ya di sini. Lalu ini masih caya ya. Dan caya ini juga sangat sangat nutrisius atau sangat bernutrisi tinggi gitu ya. Bagaimana vitamin A, B, C di sini tinggi. Kita juga biasa konsumsi sehari-hari. Dan kita bisa melihat di area bawah, kita bisa melihat ada beberapa jenis tanaman-tanaman yang kita tanam juga. Di sini jahe, lalu ini jahe ya, jahe. Terus di sini ada bayam Brazil ya, lalu ada pepaya juga.
Jadi bedengnya ini kurang lebih hanya sejangkau tangan lah, kurang lebih sekitar 50 cm mungkin ya, atau bahkan kurang ya. Jadi tapi kita bisa menanam berbagai jenis tanaman, kita padukan untuk kebutuhan sehari-hari kita, untuk makanan kita ya. Di sini ada jeruk juga ya, ini jeruk, ada jeruk, lalu ada nasturtium ya, ini kita bisa edible juga, ini sebagai paracetamol alami biasanya. Lalu di sini ini ada serai dapur ya, untuk bumbu biasanya. Dan ini ada kacang sacha atau kadang sacha ichi ya, ini tanaman yang merambat, biasanya kita konsumsi kacangnya. Lalu ini ada kunyit, lalu ini ada jinten ya, jinten hitam, dan ini ada ciplukan ya, ataupun golden berry. Lalu di sini juga ada ginseng Jawa ya, ini juga edible, ini bisa kita lalap juga, bisa kita masak juga, kunyit-kunyitan. Dan ya, jadi kita bisa melihat bahwasanya di area yang marginal atau terpinggirkan ini bisa kita tanami berbagai jenis tanaman pangan yang kita bisa manfaatkan. Dan kebanyakan di sini kita menanam tanaman-tanaman perennial atau yang berumur tahunan. Jadi kita cukup menanam sekali, lalu kita petik-petik lagi, lalu kita makan, lalu kita konsumsi kembali. Dan kita ketika ada sampah dari dapur, kita bisa manfaatkan kembali untuk kita buat kompos, dan kita manfaatkan kembali untuk menjadi sumber kompos bagi tanaman-tanaman di sekitar rumah kita itu. Jadi sebetulnya di area yang sempit pun kita bisa bercocok tanam, dan kita bisa melakukan regenerasi tanah gitu ya. Jadi menghidupkan tanah, memproduktifkan tanah sekitar kita, sehingga di situ banyak kehidupan yang akhirnya tanaman-tanaman ini juga tumbuh dengan baik gitu ya, walaupun lahannya tidak begitu luas gitu. Ini merupakan cara pemanfaatan kita dalam memanfaatkan tepian-tepian atau area-area terpinggirkan gitu ya, dengan produktivitas yang tinggi gitu ya, dengan sumber nutrisi yang untuk kebutuhan kita yang beragam gitu. Dengan menanam jenis tanaman-tanaman tertentu, kita bisa selain menghidupkan tanah, menyuburkan tanah, juga kita bisa mengkonsumsi tanaman-tanaman pangan di sekitar rumah kita yang sangat produktif gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk saat ini. Saya akan lanjut ke kebun. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.